Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas semangat yang Allah berikan kepada kita untuk mau belajar. Karena bagi mereka yang masih punya keinginan untuk mengenal agamanya, memahami aturan syariat agamanya, merupakan tanda bahwasannya orang ini adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka Allah akan berikan pemahaman dalam masalah agama baginya. Sebab berkaitan dengan masalah agama, manusia ada yang dia punya perhatian yang serius, sehingga dia ingin belajar dengan detail tentang apa saja itu rincian-rincian agama. Sampai akhirnya dia jadi sumber dalam masalah pemahaman hukum. Merekalah para ulama. Kemudian tingkatan yang kedua, ada di antara mereka yang sedang dalam tahap belajar di hadapan para ulama, sehingga dia berusaha untuk mengenal apa saja ilmu yang harus mereka pelajari, mengenal apa yang wajib dan apa yang dianjurkan, mengenal apa yang boleh dan apa yang dilarang. Mereka adalah para talibul ilmi, orang-orang yang sedang belajar. Yang ketiga adalah orang yang menjadi pendengar setia, tapi mungkin ketika belajar tidak serius, sehingga dia mungkin tidak nyatat, dia mungkin tidak menghafalkan, tapi dia senang mendengarkan kajian. Orang seperti ini disebut sebagai mustami. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'a fatahlak." Jadilah orang yang berilmu, jadilah ulama. Kalau enggak, jadilah muta'allim, orang yang mau belajar ilmu. Kalau tidak, jadilah pendengar setia, orang yang suka mendengarkan kajian. Dan jangan jadi yang keempat, karena kau akan binasa. Sehingga kita berharap dengan kegiatan belajar semacam ini, semoga kita menjadi bagian dari orang yang bukan orang yang binasa, tapi menjadi bagian orang yang dikecualikan dari pernyataan yang disampaikan oleh Abu Darda, orang yang berilmu, orang yang mau belajar ilmu, atau sebagai orang yang mau mendengarkan dengan baik tentang ilmu. Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang masalah muamalah, tentu di sana ada banyak sekali aturan. Karena masalah muamalah itu kaitannya dengan pendapatan. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa kelak di yaumil akhir, hamba itu akan dihisap oleh Allah dengan hartanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al." Kaki seorang hamba tidak akan geser besok di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Salah satunya adalah wa an malihi min aina kasabah wa fima anfaqah. Mereka akan ditanya tentang hartanya, dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia gunakan. Sehingga kita belajar tentang masalah halal haram karena kita sadar kita ini akan dihisap. Kita sadar besok akan ada akhirat. Kita sadar kita akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban terhadap harta yang kita punya. Maka Anda punya kekayaan tidak bebas dari tanggung jawab. Akan ada pertanggungjawaban yang harus kita sampaikan di akhirat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, berkaitan dengan fikih muamalah teknisi ponsel. Sebelumnya kita sampaikan selamat datang kepada teman-teman sekalian yang bergabung malam kali ini. Kami berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya,
terutama ketika Anda bekerja sebagai seorang teknisi ponsel. Baik, apa yang perlu kita perhatikan ketika kita berada dalam posisi sebagai teknisi ponsel? Saya gunakan share screen untuk belajar, untuk menyampaikan penjelasan. Posisi Anda adalah sebagai teknisi ponsel. Pertama yang perlu kita kenal adalah berkaitan dengan masalah akad. Akad apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh seorang teknisi ponsel ketika dia memberikan layanan atau dia ganti underdeal dan seterusnya? Akad yang dilakukan oleh teknisi ponsel secara umum ada dua. Yang pertama adalah akad ijarah, yaitu akad jual jasa. Kemudian yang kedua adalah akad jualah, yaitu akad jual jasa, tapi berdasarkan hasil. Jika berhasil dibayar, kalau tidak berhasil tidak dibayar. Kalau ijarah adalah akad jual jasa berdasar volume kerja. Misalnya, Anda bekerja selama sekian waktu, maka Anda akan dibayar sesuai dengan volume kerja yang disepakati. Dan ada satu lagi barangkali yang perlu juga untuk kita tambahkan, yaitu akad jual beli underdeal. Jual beli perlengkapan ya. Saya tulis saja underdeal. Ya, apa namanya? Underdeal, betul. Spare parts. Nah, Anda menjual aneka perlengkapan dari peral, ya, tambahan sebagai pelengkap dari sebuah unit HP agar dia bisa bekerja secara maksimal. Baik, kurang lebih 3 ini yang terjadi ketika Anda melakukan akad dengan konsumen. Sehingga posisi teknisi, mereka melakukan akad dengan konsumen. Pilihan akadnya ada 1, 2, atau 3. Recording in progress. Nah, biasanya untuk akad 1 dan 3 atau 2 dan 3 terkadang digabungkan. Sehingga di situ ada akad 1 plus akad 3 atau akad 2 plus akad 3. Karena biasanya Anda akan menjual spare part di saat yang sama ketika Anda memberikan layanan berupa memberikan jasa kepada klien dan konsumen Anda. Baik. Wala kullin, intinya di posisi akad ini insya Allah tidak masalah. Hukumnya boleh. Sehingga bisa kita tulis di sini bahwa akad 3 yaitu jual beli spare part tadi merupakan pelengkap dari akad 1 dan akad 2. Sehingga dia sifatnya mengikuti. Dia sifatnya mengikuti akad 1 plus akad 3. Posisi akad 3 mengikuti akad 1. Demikian pula akad 2 dengan akad 3 sifatnya mengikuti. Anda lihat di sini, jual beli underdeal itu umumnya adalah mengikuti akad perbaikan sebuah ponsel. Baik, karena dia sifatnya mengikuti, maka kita tuliskan di sini akad 3 bersifat mengikuti akad yang lain, akad 1 dan 2. Dan ada kaidah yang mengatakan yathbutu tab'an ma la yathbutu istiqlalan. Ada akad yang apabila dia mengikuti boleh,
Tapi kalau berdiri sendiri nggak boleh. Kalau mengikuti boleh, kalau berdiri sendiri nggak boleh. Dan maksud dari kaidah ini adalah ketika kita menggabungkan dua akad dalam satu akad, di mana akad yang kedua itu pelengkap dari akad pertama, di mana akad pertama tidak akan bisa berjalan dengan sempurna kalau akad dua tidak dilibatkan. Maka praktek seperti ini hukumnya diperbolehkan karena mengikuti kaidah yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Kalau mengikuti boleh, jadi turunan boleh, tapi kalau berdiri sendiri tidak boleh. Baik, kita juga bisa menjumpai hal yang semisal ya. Dalam praktek yang Anda lakukan. Misalnya orang servis HP atau servis smartphone yang dia punya, kemudian dia butuh onderdil tertentu, spare part tertentu. Saat dia butuh spare part tertentu, maka Anda menyediakan sekaligus. Sehingga terjadilah akad jual beli di situ. Karena kalau konsumen sendiri yang suruh beli, mungkin dia akan kerepotan. Saya harus beli di mana? Repot dia, bingung. Dan dia tidak tahu bagaimana cara mendapatkan spare part itu dengan tepat. Karena yang tahu adalah Anda sebagai seorang teknisi yang paham ya. Misalnya ada transistor atau chip tertentu yang harus Anda ganti, atau misalnya bagian baterai yang harus diganti, atau kamera yang harus diganti. Nggak mungkin konsumen mencari sendiri dalam hal ini. Karena yang tahu tentang spesifikasinya adalah teknisi. Di saat itulah posisi akad jual beli, dia mengikuti akad 1 dan akad 2. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, setelah kita mengenal tentang dasar akadnya, berikutnya kita akan berikan sedikit rincian berkaitan dengan masalah akad ijarah dan ju'alah. Baik, namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin bawa kopi, silahkan minum kopi dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Yang rokok dimatikan ya, yang rokok. Ada yang rokok nggak? Kita sekarang perjelas tentang akad jual beli jasa. Akad jual beli jasa. Akad jual beli jasa secara umum dibagi menjadi dua. Ada akad ijarah dan ada akad ju'alah, seperti yang tadi kita sampaikan. Bedanya apa sih Pak? Bedanya adalah di ukurannya. Kalau ijarah itu ukurannya adalah volume kerja. Misalnya Anda sudah bekerja selama sekian waktu, atau Anda sudah bekerja sampai di hasil sekian, maka Anda berhak untuk mendapatkan bayaran. Sehingga selama orang itu sudah bekerja dengan volume kerja tertentu, maka dia berhak untuk mendapatkan bayaran. Sedangkan untuk akad ju'alah, ukurannya adalah hasil. Jika ada hasil, maka dia berhak mendapatkan bayaran atau fee. Tapi kalau tidak ada hasil, dia nggak dibayar. Sehingga kalau ada orang yang mau benerin alat yang dia punya, HP yang dia punya, Mas tolong ini dibenerin. Kemudian kesepakatannya, nanti kalau berhasil, saya minta 200.000. Kalau gagal, tak kembalikan. Saya nggak narik apapun. Dalam praktek seperti ini, berarti yang terjadi adalah Anda melakukan akad ju'alah, di mana status fee yang dibayarkan itu berdasarkan hasil. Kalau nggak ada hasil, maka Anda tidak mendapatkan bayaran, tidak mendapatkan upah. Dan praktek seperti ini hukumnya diperbolehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang akad ju'alah. Pada waktu Nabi Yusuf alaihissalam didatangi oleh saudara-saudaranya, dan waktu itu Nabi Yusuf sudah menjadi gubernur atau sudah menjadi menteri yang menangani tentang bidang pangan di daerah Mesir. Maka datanglah saudara-saudaranya Yusuf untuk membeli makanan dari sang raja. Tapi oleh Yusuf, dan waktu itu ada Bunyamin, gantangnya raja ditaruh di kantongnya Bunyamin, agar Bunyamin nanti bisa ditangkap dan tidak boleh pulang.
Nah, setelah urusan selesai, saudara Yusuf ini pulang. Begitu mereka keluar dari kerajaan, dipanggil, ayyatuhal airu innakum lasariqun. Wahai rombongan, kalian pencuri. Qalu madza tafqidun. Maka mereka bertanya, kalian kehilangan apa? Kok nuduh kami pencuri? Qalu, maka mereka mengatakan, nafqidu suwa'al malik waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Nafqidu suwa'al malik, kami kehilangan gantangnya raja. Waliman ja'a bihi, dan siapa yang berhasil untuk menangkap pelakunya, himlu ba'irin, maka dia berhak mendapatkan bahan makanan seberat yang bisa dipikul onta. Wa ana bihi za'im, dan aku yang akan menjadi penjamin. Maka dalam peristiwa ini, Nabi Yusuf alaihissalam menyebutkan bahwa yang berhasil menangkap pencurinya dapat hadiah. Yang berhasil menangkap pencurinya, dia akan mendapatkan upah berupa bahan makanan seberat yang bisa dipikul onta. Dan itu akad jualah. Berarti kalau nggak berhasil gimana? Kalau nggak berhasil ya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Baik, sehingga ciri khas akad jualah adalah ukuran dari nilai kerja itu berdasarkan hasil. Kalau dia menghasilkan, maka dia mendapatkan fee sesuai yang disepakati. Baik, kemudian berkaitan dengan akad jual beli jasa, maka di sana ada beberapa ketentuan. Yang pertama, nilai upah harus jelas. Nilai upah harus jelas. Dan ini dijelaskan di depan. Bisa dengan menggunakan rentang atau nilai tertentu. Jelas ini bisa nilai tertentu. Misalnya nilainya sekian. Atau rentang tertentu. Sehingga ada dua cara dalam menentukan nilai upah. Maka Anda bisa nyebut, ini kalau saya servis, upahnya 100.000. Atau rentang tertentu, ini kalau saya servis, biayanya antara 100 sampai 300. Ya, jangan terlalu jauh ya rentangnya. Antara 100 sampai 150. Tergantung tingkat kesulitannya. Cuman di antara itu. Sehingga konsumen bisa memprediksi berapa duit yang harus dia keluarkan ketika dia mau memperbaiki ponsel yang dia punya. Baik, kemudian yang kedua adalah harus tidak boleh ada unsur tolong-menolong dalam maksiat. Jika ada unsur tolong-menolong dalam maksiat, maka jasa yang kita berikan masuk pada larangan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, janganlah kalian saling tolong-menolong dalam tindakan maksiat. Kemudian yang ketiga adalah ukuran kerja harus jelas. Ukuran kerja harus jelas. Jika akadnya ijarah, maka harus jelas volume kerjanya. Misalnya, posisi Anda sebagai karyawan, maka harus jelas masuk jam berapa, pulang jam berapa, terus libur berapa hari dalam sepekan. Itu salah satu takaran volume kerja. Bisa juga Anda menyatakan, bisa juga berdasarkan target kerja. Kamu kalau bisa memasang 100 chip, ya, maka nanti saya bayar sekian. Nah, dia pasang 100 chip untuk banyak model ponsel. Atau kamu kalau bisa memasang aplikasi ini untuk sekian HP, maka kamu akan saya kasih uang sekian. Sehingga harus jelas volume kerja. Kalau kemudian akadnya akad jualah, maka harus jelas targetnya.
jelas target hasil. Ya. Sehingga jika yang dilakukan adalah akad jualah, harus ada penegasan sampai di batas mana orang ini berhak untuk mendapatkan fee. Kamu dapat fee jika bisa sampai dinilai sekian. Itu yang dimaksud target hasil. Baik. Apabila jelas salah satunya, maka walhamdulillah ukuran kerjanya sudah jelas dan itu hukumnya diperbolehkan. Baik. Kemudian di antara yang perlu ditegaskan berkaitan dengan akad ijarah adalah yang keempat. Kalau tadi sudah satu, nilai upahnya jelas, tidak ada tolong-menolong dalam maksiat, ukuran kerja jelas. Mungkin bisa kita tambahkan, tidak ada unsur gharar dalam ijarah. Unsur gharar dalam ijarah, contohnya adalah garansi berbayar. Garansi berbayar. Misalnya, kamu bayar sekian, nanti kamu akan saya kasih jaminan garansi selama 1 tahun. Sehingga ada orang misalnya, A jual HP dengan harga misalnya 10 juta. Jika konsumen menghendaki garansi, maka di situ harganya dinaikkan. Jika konsumen menghendaki garansi, harga jadi plus 10 juta plus misalnya 2 juta untuk lifetime, misalnya lifetime garansi, atau mungkin terlalu panjang 10 tahun, garansi 10 tahun. Sehingga 2 juta dibayarkan di depan untuk garansi 10 tahun. Untuk jaminan 10 tahun. Misalnya ya. Nah, praktek seperti ini jadinya gharar karena dia garansi berbayar. Kenapa bisa disebut gharar? Kalau Anda perhatikan dalam fikih muamalah itu ada istilah iwat. Apa itu iwat, Pak? Yang dibayarkan. Harus berimbang dengan muawwad. Apa itu muawwad? Yang diterima. Kalau Anda beli air mineral seharga 3.000, maka iwatnya 3.000, air mineral itu namanya muawwad. Baik. Di posisi ini iwatnya 2 juta. Sedangkan muawwadnya, apa muawwadnya? Jaminan 10 tahun. Sedangkan muawwadnya adalah jaminan 10 tahun. Anda bisa lihat, yang namanya jaminan 10 tahun, itu jelas atau tidak? Nggak jelas. Berapa kali HP ini akan mengalami rusak? Wallahu a'lam. Ketika tidak ada kejelasan berkaitan dengan jaminan 10 tahun, maka 2 juta ini jelas, sedangkan jaminan 10 tahun ini tidak jelas. Praktek ini yang tadi disebut dengan gharar. Ada sisi yang tidak jelas. Rusaknya berapa kali setahun, wallahu alam. HP ini nanti ganti spare part berapa kali, nggak jelas. Maka dengan adanya ketidakjelasan ini, praktek tersebut berstatus sebagai praktek gharar, dan gharar dalam praktek transaksi muamalah hukumnya dilarang. Nah, Rasulullah SAW an bai'il gharar, Nabi SAW melarang jual beli gharar yang isinya adalah jual beli tidak jelas. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita akan berbicara tentang
sedikit kasus dalam kegiatan teknisi ponsel. Orang kalau bermain di dunia servis itu biasanya akan berhadapan dengan aneka barang yang tidak diambil dalam waktu yang sangat lama. Tidak hanya dalam transaksi atau tidak hanya dalam dunia teknisi ponsel, termasuk juga di dunia jasa yang lain, sampai laundry juga kayak gitu. Ada orang yang laundry pakaian itu bisa sampai kadang tahunan itu nggak diambil-ambil. Nah, bagaimana kalau terjadi kasus seperti itu? Barang yang tidak diambil oleh klien, barang servis tidak diambil konsumen. Baik. Pertama, yang perlu kita pahami adalah berkaitan dengan posisi pemberi jasa. Kita akan lihat dulu posisi pemberi jasa. Pemberi jasa dalam hal ini adalah teknisi. Kalau kita bicara tentang dunia teknisi HP, atau misalnya pemberi jasa mencuci jika untuk bisnis laundry, atau servis yang lainnya. Karena kasus seperti ini tidak hanya dalam dunia ponsel atau dunia teknisi ponsel HP. Baik, posisi pemberi jasa saat menerima barang dari konsumen, dia menerima barang dari konsumen, statusnya adalah barang amanah. Statusnya sebagai barang amanah. Sudah? Dan barang amanah ini nanti menjadi tanggung jawab bagi teknisi sepanjang ada di tempatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Baik, kita pahami dulu, saat menerima barang dari konsumen, status barang itu adalah barang amanah. Sehingga pemberi jasa adalah amin. Amin itu apa? Orang yang dapat amanah. Dan posisi barang amanah ini kalau dalam fikih muamalah disebut dengan barang titipan, wadi'ah. Sedangkan pemberi jasa, dia di posisi sebagai seorang amin, orang yang mendapatkan amanah. Sudah? Setelah kita kenal posisi, selanjutnya, berikutnya. Jika amin, orang yang mendapatkan amanah, jika seorang amin, yaitu orang yang mendapatkan amanah, telah bersedia menerima amanah, maka wajib ditunaikan sampai selesai. Jika seorang amin telah bersedia menerima amanah, maka wajib ditunaikan sampai selesai. Nah, jika dia tidak mampu untuk menyelesaikannya, maka dia bisa kembalikan kepada pemberi amanah. Sehingga dia bisa serahkan kembali, mohon maaf, saya nggak sanggup, saya kembalikan kepada Anda. Sudah? Kemudian orang berhak untuk menolak
orang berhak untuk menolak ketika diberi amanah. Ketika hendak diberi amanah. Ya. Sehingga misalnya si A ditawari oleh orang lain, Mas, saya titip tas boleh nggak? Saya mau ke sana dulu. Saya titip tas karena saya mau ke situ dan ke situ nggak boleh bawa tas. Anda sebagai orang yang mau diberi amanah berhak untuk nolak. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa karena saya juga mau pergi. Anda berhak untuk menolak ketika diberi amanah. Tapi kalau sudah menerima, baik Pak, tasnya sini saya bawakan, Bapak silakan masuk. Maka ketika kita menerima, maka wajib untuk dijaga sampai orang itu mengambilnya. Sudah? Kemudian, orang berhak untuk mengajukan syarat. Mengajukan syarat saat diberi amanah. Misalnya, tolong dong jagain ini. Dia menerima, baik saya terima, tapi syaratnya saya hanya mau jaga sampai jam sekian. Atau sampai besok ya. Kalau besok nggak diambil ya mohon maaf, saya nggak tanggung jawab. Itu boleh. Sehingga syarat di situ adalah tujuannya sebagai tujuan syarat itu adalah untuk membatasi agar tidak atau membatasi kemampuan dirinya sesuai kemampuan dirinya. Sesuai kemampuan dirinya. Sehingga ketika dia merasa saya mampunya hanya sampai di sini, maka kalau lebih dari ini saya nggak sanggup, itu boleh. Sudah? Nah, dari beberapa poin ini, setelah kita paham posisi pemberi jasa saat menerima barang dari konsumen, status dia adalah sebagai al-amin, orang yang dapat amanah. Kemudian dalam posisi ini, jika dia telah bersedia menerima, maka dia wajib tunaikan sampai selesai. Jika tidak mampu menyelesaikan, boleh dikembalikan kepada pemberi amanah. Dia juga berhak menolak ketika hendak diberi, boleh juga mengajukan syarat saat diberi amanah dengan tujuan membatasi sesuai dengan kemampuan. Dengan memperhatikan semua aturan ini, maka bagi seorang teknisi ponsel, apa yang harus dilakukan? Si A ini pemberi amanah. Atau si A ini konsumen ya. Si A adalah konsumen. Kemudian B sebagai teknisi ponsel. Begini. A adalah konsumen, B adalah teknisi ponsel. Sudah? Lalu A menyerahkan HP-nya ke B. A menyerahkan HP ke B. Setelah dia menyerahkan HP ke B, maka selanjutnya B sebagai teknisi ponsel memberikan syarat. Ya. B menetapkan. 1. B menetapkan 1. HP akan diperbaiki dalam tempo, kemudian disebutkan, misalnya sekian pekan, misalnya 2 pekan. Lalu yang kedua, jika setelah HP jadi, jika setelah HP selesai, maka B akan
B akan memberitahu si A. Kemudian yang ketiga, jika 1 bulan pasca pemberitahuan si A tidak atau konsumen tidak ambil HP, maka B tidak bertanggung jawab. Nah, poin 3 ini yang tadi saya maksud, orang boleh mengajukan syarat sesuai dengan kemampuannya. Dan itu bisa dia tulis gede-gede ya, di papan tempat dia servis, atau di belangko akad saat dia tanda tangan. Pak, tolong perhatikan Pak ya, saya punya poin 3. Kalau selesai kami memberitahu Bapak bahwa HP sudah beres, ya sudah kami servis, dalam waktu 1 bulan HP tidak diambil, kami tidak tanggung jawab. Nah, posisi Anda ketika tidak tanggung jawab, itu berarti Anda menolak untuk diberi amanah. Anda hanya menyediakan, saya sanggup untuk menerima amanah dalam waktu 1 bulan. Lebih dari itu, kami nggak sanggup. Itu boleh. Seperti itu diperbolehkan. Sehingga kalau kemudian dalam waktu 1 bulan lebih, ternyata HP tidak diambil oleh pemiliknya. Andai kan HP itu Anda taruh di depan toko, diambil orang, Anda nggak tanggung jawab. Andai kan hilang, nggak tanggung jawab. Pak, ini sudah bukan tanggung jawab kami lagi. Anda bisa taruh di gudang manapun. Kalau misalnya Anda punya masih tersedia gudang dan HP itu ketumpuk-tumpuk dengan barang yang lain, andai kan rusak, ya, Anda tidak bertanggung jawab. Karena sudah ada klausul bahwasanya Anda hanya mau diberi amanah dalam tempo selama 1 bulan. Lebih dari itu, saya nggak sanggup untuk menjaganya. Karena sifatnya adalah wadiah, barang titipan, barang amanah, sehingga Anda berhak untuk mengajukan syarat sesuai dengan kemampuan. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, jazakallah ya Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mungkin Ustaz ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab di bagian akhir. Baik Ustaz. Yang pertama Ustaz, ini ada teman yang bertanya, jika dalam pengerjaan servisan kami sudah berakad waktu pengerjaan kepada konsumen, saat sudah lewat dari batas waktu yang disepakati, kami tidak ada konfirmasi ulang ke konsumen, dan konsumen juga tidak menanyakan, apakah kami termasuk zalim Ustaz karena sudah melanggar akad tersebut? Saya kurang paham, melanggar akadnya gimana? Jadi maksudnya dia janji mengerjakan handphone dalam waktu 2 minggu Ustaz. Nah, ternyata setelah 2 minggu handphone belum selesai, dan dia tidak konfirmasi, dia tidak mau menyampaikan kepada yang punya, kepada konsumen ya. Iya Ustaz. Dan konsumen juga tidak menanyakan handphonenya gitu Ustaz. Apakah dia karena melewati waktu yang dia kerjakan itu, apakah dia zolim gitu loh Ustaz sama konsumennya? Baik. Ketika dia lewat dari waktu pengerjaan, ada 2 kemungkinan di situ. Pertama, karena dia teledor. Karena dia teledor, maka terhitung sebagai orang yang mendolimi konsumen. Yang kedua, dia tidak teledor. Misalnya dia sudah berusaha, tapi masalahnya ini sangat rumit, sehingga butuh waktu yang lebih lama. Pernyataan kemarin 2 minggu selesai, ternyata nggak bisa 2 minggu. Kalau dia tidak teledor, maka dia tidak masuk kategori mendolimi konsumen. Jadi batasannya teledor atau tidak. Nah, kalaupun dia teledor, kemudian dia segera memberitahu konsumen dan minta maaf, mohon maaf Pak, kemarin saya tidak segera mengerjakan dan ini telat. Ya, selanjutnya saya mohon maaf dan minta tambahan waktu misalnya. Dan konsumen ridho, bersedia, alhamdulillah sudah selesai. Karena ketika di situ menyangkut hak orang lain dan yang punya hak merasa ridho, maka kita sebagai penanggung jawab sudah lepas dari tanggung jawab karena dia sudah merasa ridho. Wallahu alam.
Baik Ustadz, ini lagi Ustadz, yang banyak di teman-teman teknis ini menyangkut handphone yang tadi tidak diambil-ambil orangnya Ustadz. Di situ kan waktu kita servis, misalnya dia ganti LCD atau ganti IC Ustadz. Kita sudah mengganti konsumen, kita sudah ganti LCD-nya, tapi setelah itu ternyata konsumennya nggak ngambil. Bahkan sampai 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada setahun nggak ngambil-ngambil Ustadz. Apakah boleh handphone tersebut? Bagaimana solusinya Ustadz? Karena banyak teman-teman bertanya, boleh nggak saya jual ini handphonenya? Ustaz. Kalaupun boleh, bagaimana? Kalau tidak boleh, bagaimana Ustaz? Syukran. Baik, berkaitan dengan HP yang tidak diambil. Tadi kita sudah menyampaikan tentang posisi Anda adalah orang yang mendapatkan amanah. Dan orang yang dapat amanah itu berhak untuk tidak bersedia ketika diberi amanah, dan berhak untuk membatasi waktu pemberian amanah. Dua-duanya boleh. Kalau Anda tidak bersedia diberi amanah, misalnya ada orang mau servis, kemudian Anda tolak, mohon maaf, untuk HP kayak gini saya nggak sanggup. Atau lihat orangnya, orangnya kayak gini, paling dia juga nanti nggak bakalan mau ngambil HP-nya, ini nipu aja ini. Akhirnya Anda dari awal menolak, mohon maaf saya belum bisa melayani. Sah-sah saja, Anda berhak untuk menolak amanah. Yang kedua, Anda berhak membatasi. Anda lihat orangnya baik, Anda mampu mengerjakannya, lalu Anda batasi. Ini maksimal hanya Anda sampaikan ya, akan kami perbaiki dan nanti akan kami beritahu Anda. Tolong tinggalkan nomor HP, fotokopi KTP ya. Lalu nanti setelah jadi akan segera kami beritahu. Jika dalam waktu sebulan setelah pemberitahuan tidak ada respon apapun dan Anda tidak mengambil, maka kami tidak bertanggung jawab terhadap HP itu. Baik, sampai di titik ini status HP masih milik konsumen. HP tidak pindah hak milik jadi milik teknisi, tapi masih milik konsumen. Karena HP masih menjadi milik konsumen, maka dalam hal ini teknisi tidak boleh jual. Loh kenapa Pak? Itu kan bukan milik kamu. Itu miliknya konsumen. Tapi HP ini sudah kami ganti LCD. Kita belum bahas itu. Kita baru membahas status kepemilikan. HP ini bukan milik teknisi, tapi HP ini milik konsumen. Sehingga sampai di sini Anda tidak boleh jual. Kenapa? Karena HP ini tidak pindah milik menjadi milik Anda. Baik. Selanjutnya kita bahas, bagaimana kalau kita sudah mengganti spare part atau peripheral apapun di HP itu. Sementara kan kita butuh bayaran. Baik. Kalau demikian yang terjadi, maka spare part itu milik Anda, milik teknisi. HP-nya milik konsumen, spare part-nya milik teknisi. Jika dalam waktu 1 bulan, berdasarkan kesepakatan tadi, konsumen ternyata tidak mengambil, maka Anda dengan ini menyatakan tidak bertanggung jawab. Anda boleh ambil itu LCD yang sudah terpasang, Anda ambil ulang, ya. Setelah itu HP yang rusak ini Anda biarkan. Mau hilang, mau rusak, Anda tidak bertanggung jawab. Karena Anda telah membatasi bahwa maksimal 1 bulan setelah pemberitahuan, jika tidak diambil, kami tidak bertanggung jawab. Sehingga LCD-nya tetap jadi hak milik Anda, nanti bisa dipasang di HP yang lain. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, selanjutnya Ustaz, ini juga banyak di teman-teman teknisi yang bekerja di toko bosnya Ustaz. Bolehkah dalam klausul kerjasama antara dia dengan bosnya, kalau dia misalnya terima gaji, terus terjadi krus, misalnya dia gaji misalnya 5 juta Ustaz sebulan, terus ternyata karena ini gaji bukan bagi hasil Ustaz ya, lalu terjadi kerusakan, misalnya dia mematikan handphone orang, bolehkah si bos memberikan resiko kepada si teknisi bahwa kalau mati harus bagi 2 resikonya, sementara dia kesepakatannya adalah gaji Ustaz? Nah, saya jelaskan tentang ini dulu ya. Adanya resiko ketika orang itu bekerja. Karyawan bekerja, lalu
dia melakukan kesalahan, atau bukan kesalahan, mungkin terjadi resiko. Saya tulis saja terjadi resiko. Sudah? Apakah karyawan harus bertanggung jawab terhadap resiko ini? Pertanyaannya adalah bagaimana tanggung jawab karyawan? Baik. Dalam hal ini kita bisa merinci menjadi dua terkait resiko. Jika itu terjadi, karena teledor, maka karyawan wajib ganti. Karyawan wajib ganti. Sebaliknya, jika tidak teledor itu berarti sesuai SOP. Sesuai SOP. Tapi terjadi resiko, maka karyawan tidak wajib ganti. Kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang batasan teledor itu seperti apa? Teledor ada dua. Satu yang disebut dengan taksir. Bentuk taksir adalah tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Namanya taksir. Mengurangi tanggung jawab. Yang kedua adalah ta'addi. Ta'addi bentuknya adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Ini ta'addi. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Anda lihat kata tidak ya. Kalau taksir, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Seharusnya kamu begini, kenapa kamu tidak lakukan? Sampai akhirnya rusak. Maka dia teledor. Kalau ta'addi, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Ini ta'addi. Kamu nggak boleh kayak gini, kenapa kau lakukan? Nah, itu ta'addi. Nah, kalau karyawan melakukan salah satu dari dua hal ini, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, maka karyawan telah melakukan tindakan teledor. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, jika di masa lalu kami punya kehilafan dalam kerjaan kami, misalnya ada ketidakjujuran kami atau sempat mengambil part user tanpa izin, tapi sekarang sudah benar-benar tidak mengulangi lagi, apakah sekarang yang kita lakukan cukup bertobat nasuha atau ada yang harus kami lakukan lagi? Orang yang berbuat dosa dalam bentuk mengambil hak orang lain, maka dia bertanggung jawab untuk mengembalikan kepada yang berhak. Sehingga taubatnya tidak hanya sebatas mohon ampun kepada Allah, sementara hak tersebut belum dia tunaikan kepada pemiliknya. Oleh karena itu dalam hal ini, bagi siapapun yang mengambil part dari user, dari HP user, atau dia mengambil sesuatu dari bosnya, ya, milik bosnya di toko dia ambil, dan kemudian itu dilakukan dengan posisi sengaja, dia tahu itu bukan miliknya,
maka dia pencuri dalam hal ini. Terus gimana Pak kalau sudah tobat? Kalau Anda bertobat, kembalikan barang itu. Tapi barang itu sudah saya pakai. Anda bisa belikan di tempat yang lain dan kembalikan barang itu kepada pemiliknya. Kalau kemudian itu milik toko, Anda kembalikan ke toko. Milik bos Anda kembalikan ke tempat servis bos Anda. Dan kalau itu milik konsumen, maka Anda cari siapa konsumennya. Nilainya berapa, Anda bayar. Sehingga kalau Anda tahu, oh konsumen A, ini alhamdulillah nomornya bisa dihubungi. Sampaikan, Pak, mohon maaf kemarin ada yang belum kami selesaikan. Bapak, kemarin barang seperti ini kami ambil yang nilainya sekian. Kami akan transfer senilai ini untuk Bapak. Minta tolong nomor rekeningnya. Nah, kalau kemudian konsumen ngasih nomor rekening dan Anda transfer senilai harga dari part yang Anda ambil, dan konsumen sudah ridho, walhamdulillah. Nanti tidak akan ada tuntutan di akhirat. Tapi kalau konsumen tidak pernah Anda beritahu sampai sekarang, meskipun Anda tobat, mohon ampun kepada Allah, tobat semacam ini belum bisa terpenuhi syaratnya, sehingga wajib untuk Anda kembalikan sesuai dengan nilai yang Anda ambil. Wallahu a'lam. Kalau orangnya sudah nggak bisa ketemu, Ustaz? Nah, kalau nggak bisa ketemu orangnya ini yang repot. Gimana kalau kemudian konsumennya sudah hilang kontak kita? Sehingga kita mau menghubungi, nomornya sudah tidak ada dulu juga. Intinya kita kehilangan kontak konsumen. Kalau kita kehilangan kontak konsumen, maka ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Pendapat yang pertama, siap-siap ditagih di akhirat. Sehingga nanti itu konsumen akan diberitahu oleh Allah bahwa dulu si fulan, si A ini telah mengambil barang kamu senilai sekian dan dia belum mengembalikan ke kamu sampai kiamat. Maka konsumen berhak untuk minta pahala dari orang ini. Kalau nggak punya pahala gimana Pak? Wong dia jarang sholat, puasa juga bolong-bolong, ya. Bahkan kadang nggak pernah puasa, dia jarang ibadah. Di sini kalau nggak ngerokok, mancing, misalnya. Akhirnya dia sudah nggak punya pahala sama sekali. Maka dosa itu konsumen dilemparkan ke orang ini. Tsumma turiha finnar. Kemudian dia dilemparkan ke neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim tentang orang yang bangkrut. Nabi SAW mengatakan, Al-muflisu fi ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku, mayyati yaumal qiyamati bi salatin, wa zakatin, wa sadaqatin, wa siyam. Orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala zakat, pahala puasa. Wa qad dhalama hadha, wa daraba hadha, wa syatama hadha, wa akhadha ma'la hadha, wa safaka dama hadha. Tapi dulu di dunia dia telah memukul si A, mendolimi si B, mengambil hartanya si C, mencaci maki si D, mencemarkan nama baik si E, dan yang lainnya. Akhadha hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Akhirnya masing-masing berlomba untuk berebut mendapatkan pahala dari orang ini. Kalau pahalanya habis, sementara kewajiban dia belum tertunaikan, ukhidat min sayyi'atihim, thumma turiha ilaihi. Jika dia nggak punya pahala, dan kemudian dia akan dihukum oleh Allah Ta'ala, waliyadzubillah. Sehingga kalau itu banyak ya, dulu sebelum kita sadar akan kejahatan ini, banyak sekali konsumen yang dirugikan karena tindakan kita. Ngambil ini, ngambil itu, bahkan kadang di toko, ngambil beberapa spare parts. Ya ingat, mungkin Anda aman ketika di dunia, nggak ketahuan CCTV, nggak ada siapapun yang ngerti. Tapi ingat, hidup tidak sekali. Akan ada kehidupan yang kedua, di mana Anda akan menghadapi pengadilan yang tidak ada bagian yang nggak kelihatan. Semuanya akan ditampakkan. Yauma tublas sarair. Pada hari di mana segala hal yang rahasia akan ditampakkan. Baik.
Oleh karena itu, hati-hati semaksimal mungkin ya, jangan sampai mengambil hak orang lain ketika kita diamanai untuk membawa barang orang lain. Dan kalaupun kita nggak sanggup, maka sebaiknya Anda nyatakan, kami nggak sanggup, kembalikan. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan boleh bersedekah atas nama orang yang didolimi tadi. Sehingga kita hilang kontak dengan konsumen, mau menghubungi siapa? Nggak bisa. Cuman nilainya saya tahu. Kemarin barang yang saya ambil nilainya kurang lebih 50.000. Maka Anda sedekah 50.000 atas nama pemilik. Dan Allah Maha tahu kepada siapa pahala itu akan disalurkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Ustaz. Mengenai harga ke konsumen servis HP, bagaimana hukumnya memberi harga 2,5 kali lipat dari harga LCD HP yang diganti? Mengingat faktor-faktor resiko yang besar, seperti LCD yang dibeli kadang dipasang dalam waktu 1 hari udah rusak kembali, atau rusak dalam pengiriman. Bagaimana hukumnya memberi harga 2,5 kali lipat dari harga yang kita beli? LCD itu sudah Anda miliki ya. Kalau LCD itu sudah Anda miliki, lalu Anda jual ke konsumen dengan harga yang lebih, misalnya di pasaran harganya, anggaplah misalnya harganya 100, Anda jual 200. Dan harga di tempat Anda jelas lebih mahal dibandingkan harga di pasaran. Dan harga di tempat Anda mungkin plus pemasangan, kemudian Anda akan memberikan garansi. Besok kalau masih rusak, silakan dikembalikan misalnya. Karena Anda akan ganti yang lain sampai betul-betul dia bisa kembali normal. Nah, masalah harga itu kembali kepada kesepakatan. Saya ulang, masalah harga kembali kepada kesepakatan. Sehingga saat Anda servis HP, lalu HP itu mengalami kerusakan, kemudian atau Anda akan mengganti spare part, kemudian Anda tawarkan ke konsumen, ini kurang lebih nanti kalau diganti harganya sekian, dan konsumen setuju, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan penggantian komponen HP, contohnya LCD, baterai, IC, dan lain-lain, pertanyaannya adalah apakah bekas dari komponen tersebut dikembalikan ke konsumen atau bisa dimanfaatkan kembali oleh si teknisi? Pada asalnya bekas itu milik konsumen, sehingga harus dikembalikan ke konsumen. Kecuali kalau konsumen ridho untuk diberikan ke teknisi. Sehingga saat pengembalian barang, Anda sampaikan, ini LCD bekas, ini kamera bekas, kami kembalikan. Tapi kalau kemudian Anda menawarkan, ini boleh nggak kami beli dengan harga sekian? Atau kalau Anda bersedia untuk memberikan ke kami, insya Allah kami bisa menampung. Konsumen ridho dengan itu, silakan Anda ambil. Tapi pada asalnya harus dikembalikan ke mereka. Dan setelah itu Anda boleh menyampaikan penawaran mau dibeli atau diminta, silahkan sampaikan ke konsumen. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustadz, bagaimana sebaiknya akad biaya servis jika barang semisal LCD belum kita miliki, tapi kita sudah tahu harganya dengan menanyakan via WA ke toko LCD? Apakah boleh kita kasih rentan harga atau sebaiknya bagaimana Ustadz? Jika Anda belum memiliki spare part dan Anda ketika itu sudah mengetahui kerusakan HP ini ada di bagian A, nah spare part A Anda belum punya, berarti Anda tidak boleh menjual, karena menjual barang yang belum dimiliki dalam Islam dilarang. Oleh karena itu dalam hal ini perlu dibedakan posisi dua akad tadi ya. Saat Anda memberikan layanan servis HP, di situ ada layanan perbaikan. Nah, untuk layanan perbaikan ini akadnya akad ijarah. Dan ada layanan ganti spare part. Dan ini tadi kan jual beli ya. Tadi sudah kita sampaikan
Ini adalah akadnya jual beli. Bagian ini Anda punya. Teknisi memiliki jasa itu. Bagian ini Anda tidak punya. Saya belum punya spare part yang akan diganti. Sudah? Maka yang bisa Anda lakukan adalah lakukan akad ijarah, tapi jangan lakukan akad jual beli. Kok bisa, Pak? Caranya gimana? Anda hanya tetapkan, Pak, ini biaya servis sekian. Nah, kami nggak punya LCD. LCD ada di toko. Bapak bisa beli sendiri. Oh, enggak, Mas, saya nggak mau beli sendiri. Lewat Anda aja. Nah, pasti kan konsumen begitu kan. Nggak mungkin dia beli sendiri. Karena dia nggak punya pengalaman dengan toko. Saya pokoknya terima beres. Baik, kalau begitu, nanti Bapak akan kami belikan. Jadinya, akad dengan konsumen dipisah. Akad dengan konsumen dipisah. Yang pertama, akad ijarah ini bisa dilangsungkan. Akad ijarah bisa dilangsungkan, sehingga Anda bisa sampaikan kepada konsumen biaya jasanya sekian. Di situ nyebut fee untuk jasa. Sudah? Yang kedua, akad jual beli. Jual beli spare part. Nah, untuk akad jual beli spare part, maka karena di sini Anda belum punya, maka yang bisa dilakukan adalah teknisi sebagai wakil. Sebagai wakil konsumen untuk membelikan barang. Nah, di posisi ini nanti teknisi bisa minta kepada konsumen, Pak, menurut toko harganya untuk untuk spare part harganya misalnya 200.000. Ini WA-nya. Sudah? Nanti kami akan belikan dan Bapak tolong uangnya bisa diserahkan di depan 200.000 untuk pembayaran ini. Karena posisi Anda sebagai wakil, sehingga minta uang LCD itu di depan. Minta uang LCD dibayar di depan. Nah, ini untuk bayaran LCD, nanti untuk uang jasanya setelah jadi. Baik, Anda terima uang untuk bayar LCD. Nah, dari sini, maka posisi jual beli LCD Anda hanya sebagai wakil dari konsumen, karena Anda belum memilikinya. Dipahami ya? Sehingga yang Anda lakukan adalah akad ijarah, tapi Anda tidak melakukan akad jual beli. Posisi Anda, teknisi, hanya sebagai wakil konsumen untuk membelikan barang. Makanya minta uang dari konsumen sesuai dengan harga spare part yang akan dibeli. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, selanjutnya Ustaz. Ini banyak banget pertanyaan Ustaz, Masya Allah. Apa hukumnya teknisi yang memperbaiki HP dia sendiri atau HP keluarganya tanpa biaya di tempat kerjanya, Ustaz? Hukumnya tanyakan ke bosnya. Kalau bosnya membolehkan, selesai. Artinya tanpa sepengetahuan bosnya, Ustaz? Ya, dia bisa sampaikan ke bosnya. Tapi biasanya urfnya ya, kebiasaan di beberapa toko kayak gini sangat ditoleransi. Udah HP kamu sendiri, HP keluargamu, biasanya bosnya tidak akan mempermasalahkan. Nah, kalau kemudian bosnya ngerti dan tidak mempermasalahkan, dia sudah sampaikan, baik dia sampaikan atau itu di depan bosnya, tapi bosnya tidak mempermasalahkan, insya Allah tidak masalah. Karena kan sama dengan menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Dan ternyata dia kantor tidak mempermasalahkan, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Mohon solusinya Ustadz. Ana sewa tempat untuk usaha servis. Karena lokasinya agak luas, Ana sewakan sebagian lagi ke orang lain. Bolehkah hal tersebut? Boleh, karena wilayah itu ketika Anda sudah sewa, maka wilayah itu sudah menjadi hak
guna milik Anda, hak guna milik penyewa. Nah, Anda sewakan ke orang lain untuk rentang waktu tidak melebihi dari hak guna yang Anda punya, insya Allah tidak masalah. Sehingga misalnya Anda sewa selama 5 tahun, nah, tempatnya luas, akhirnya Anda sewakan sebagian, yang depan untuk kantin, atau ada orang jualan cilok atau apa, nyewa di depan tempat Anda servis HP, dan mereka sewa dalam rentang waktu yang lebih pendek. Kalau Anda tadi 5 tahun, mereka sewa mungkin 3 tahun atau setahun, nanti ganti orang setahun lagi, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika kita membuka kunci atau membuka pola, kan handphone biasa terkunci Ustaz ya, yang tidak ada dosbooknya, dan yang bawa HP tersebut mengaku lupa, tapi kita ragu atau kurang percaya bahwa HP tersebut adalah milik dia. Kalau ada kemungkinan itu HP maling, ya, HP curian, sehingga ini pasti tujuannya untuk dimiliki pribadi, maka Anda bisa menolak, ya, karena masuk dalam kategori tolong menolong dalam maksiat. Tapi indikatornya harus cukup kuat, ya, sehingga misalnya untuk orang seusia 20-an, 30-an, atau mungkin di bawah 20 belasan, lupa sandi itu kan langka, jarang ya. Ini sandinya gimana? Waduh, saya lupa ya. Lah kok kamu antar ke sini mau servis sandinya lupa, kan tidak mungkin ya. Kemudian dia penampilannya, misalnya dilihat penampilannya jauh dari agama, ya, sehingga dia tidak mungkin kok orang seperti ini, atau ada kemungkinan besar orang seperti ini tindakannya nggak jujur, dia ini mencuri dan pingin buka itu, sementara boxnya nggak ada misalnya. Ini boxnya di mana? Ya, di rumah. Coba nanti bawakan boxnya. Nggak ada, sudah hilang. Dia lupa gimana kuncinya dan seterusnya. Ya, kemungkinan besar ketika dia bohong, ya Anda bisa nolak, mohon maaf saya nggak bisa melayani, agar tidak masuk dalam kategori tolong menolong dalam maksiat. Wallahu a'lam. Apa hukumnya menerima pembayaran di depan padahal HP servisan belum dikerjakan, Ustaz? Boleh, karena akad jasa, dalam akad jasa pembayaran boleh dibayarkan di depan. Sehingga Anda minta, ini jasa untuk ganti LCD 100.000, Anda minta nanti silahkan bayar 100.000 dulu baru kami kerjakan. Silahkan. Nah, ini yang ramai Ustaz. Bagaimana, apa hukumnya unlock email, Ustaz? Ya, Saya nggak paham. Unlock email itu gini, Ustaz. Dia HP dari luar negeri, masuk ke Indonesia, kan kita biasanya lewat bea cukai ya, Ustaz. Bayarnya di bea cukai, baru dia terbuka. Nah, ini ada orang-orang tertentu yang menjual jasa membuka email tersebut, tapi tidak lewat pemerintah. Kalau dalam ini ya, Ustaz. Secara aturan banyak yang ditangkapin, Ustaz. Ditangkap? Iya, ada yang ditangkapin. Ya, kalau sampai seperti itu berarti melanggar aturan negara, dan berarti ini kriminal ya? Kriminal, Ustaz. Unlock email itu kriminal ya? Ini bisnis panasnya teknisi, Ustaz. Banyak yang begini, Ustaz. Mohon dinasihati, Ustaz. Masya Allah. Jika itu tindakan kriminal, ya Anda tidak boleh melakukannya. Sehingga ada barang dari luar negeri yang seharusnya dia emailnya dibuka harus secara resmi melalui petugas khusus. Mungkin teknisi bisa melalui jalur tertentu, karena namanya teknologi kan tetap aja bisa dilakukan oleh orang, bisa disiasati. Kalau seperti ini statusnya kriminal, ya pada asalnya nggak boleh dilakukan. Jangan melakukan tolong menolong dalam tindakan yang melanggar aturan negara. Nah, bagaimana hukum dari menyeragamkan harga, batas minimum dan maksimum penjualan yang dikoordinir dalam satu daerah? Tujuannya agar harga tidak saling menghancurkan. Ini yang disebut dengan at-tas'ir, menetapkan harga untuk objek tertentu. Dan
Saya ada satu buku khusus yang bahas tentang itu, judulnya Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Itu berkaitan dengan masalah dunia pasar dan turunannya, termasuk berkaitan dengan masalah penetapan harga. Ada khilaf di antara para ulama, dan pendapat yang kuat, jika itu untuk kemaslahatan bersama, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Ini lagi, Ustaz. Ini pertanyaan lanjutan, Ustaz. Maaf, Ustaz, tolong pencerahannya kembali tentang part atau LCD yang tadi dicopot kembali karena cancel tadi, Ustaz. Sepengalaman, karena dia nggak diambil orangnya, sepengalaman kami, apabila part atau LCD dicopot itu banyak besar kemungkinan bisa rusak atau cacat, Ustaz, jika dicabut. Misalnya IC udah dipasang, Ustaz. Kalau kita cabut kembali, IC itu jadi IC bekas, Ustaz. Betul. Ya, ya itulah resiko ketika Anda sudah melayani orang lain, sementara ternyata yang bersangkutan, orang yang dilayani, dia melanggar kesepakatan. Ya, pilihannya LCD itu akan rusak bersama dengan HP yang Anda tidak bertanggung jawab tadi. Atau pilihan yang kedua, Anda masih bisa mendapatkannya dan ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan gagal. Ya. Oleh karena itu, ini bicara tentang solusi. Saya sudah masang LCD, saya sudah masang chip di situ misalnya. Nah, kalau kemudian ini saya jebol lagi, kemungkinan rusak. Tapi sifatnya kemungkinan ya. Kemungkinan bisa bertahan, kemungkinan rusak. Karena kan sebenarnya Anda itu mau mengambil hak Anda. Saat HP ini mau Anda lepas. Daripada HP ini bertahan di tempat Anda dan nanti LCD-nya juga ikut hilang, maka Anda ambil sesuai dengan yang mampu Anda lakukan. Ya, intinya cuman ingin mengambil hak Anda yang sudah terpasang di HP itu. Kalaupun Anda tidak mau mengambil juga nggak masalah. Tapi selanjutnya mungkin Anda nggak dapat apa-apa sama sekali, karena HP itu akan Anda taruh di gudang, tertumpuk-tumpuk dengan yang lain. Sementara Anda sudah tidak lagi bertanggung jawab dan Anda tidak dapat hasil apapun. Wallahu a'lam. Ini yang banyak, Ustaz. Izin bertanya masalah baut, Ustaz. Di handphone kan ada baut yang sering dibuka, Ustaz ya. Buka pasang. Kalau kita bongkar handphone orang kan otomatis kita buka bautnya, Ustaz. Jika tertukar baut ini dengan baut yang lain tanpa sengaja atau tidak punya niat menukar, apakah cukup dengan jumlahnya yang penting sama, Ustaz? Wallahu a'lam, secara fungsi beda nggak? Fungsinya sama, Ustaz. Kalau fungsi sama, artinya dengan baut yang berbeda itu tidak akan merusak fungsi yang paling esensial di sana, insya Allah tidak masalah. Ya. Apa hukumnya menjual part KW alias palsu, Ustaz? Apa hukumnya menjual part KW? KW baru. Yang jelas palsu, Ustaz. Yang jelas palsu. Palsu itu melanggar hak pemilik merek ya. Misalnya partnya mereknya Toyota misalnya, padahal itu KW. Maka ketika Anda menjual merek itu, maka melanggar pemilik merek. Kecuali kalau mereknya Anda hapus, mereknya dihapus sehingga sudah tidak ada merek itu lagi. Selanjutnya tanggung jawab Anda tinggal kepada konsumen. Anda sampaikan ke konsumen, mohon maaf, ini tidak bermerek. Memang nggak ada merek. Ya, kemarin ada tulisan ini sudah saya hapus, karena nggak benar ini bukan mereknya itu. Kalau konsumen setuju, ya tidak apa-apa Pak, yang penting HP saya bisa kembali normal. Dan Anda tidak dipermasalahkan ketika menggunakan barang yang tidak ori. Misalnya barang-barang yang tidak bermerek. Ya. Tapi cocok. Insya Allah tidak masalah, asal konsumen ridho. Sehingga harus ada pemberitahuan ke konsumen, dan kaitannya dengan merek harus dihapus agar tidak melanggar merek orang lain. Jadi ada dua tanggung jawab terhadap barang KW ya. Tanggung jawab yang pertama terhadap produsen barang aslinya. Nah, ini melanggar mereknya, maka mereknya harus dihapus. Anda mencantumkan merek Samsung, padahal itu bukan produknya Samsung, yang tidak boleh, hapus merek Samsung itu, dikerik kalau bisa.
Yang kedua, tanggung jawab terhadap konsumen. Nah, tanggung jawab terhadap konsumen berarti sampaikan pemberitahuan. Mohon maaf, ini tanpa merek. Tapi cocok di HP Anda bisa. Apakah Anda bersedia? Iya, bersedia. Silakan pasang. Wallahu a'lam. Pernah suatu saat saya matiin HP user, terus saya ganti dengan mesin yang lain, tetapi saya tidak beritahu ke orangnya. Nah, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Itu pelanggaran ke user nggak? Datanya hilang pasti, Ustaz. Iya. Karena kan mesinnya ganti, toh. Ya, apakah itu kategori pelanggaran ke user atau tidak? Tidak, Ustaz. Tidak. Tidak, karena kan intinya handphonenya dia mati. Karena kita kadang-kadang kalau servis, kalau mati kita resiko ganti mesin, Ustaz. Ya, kalau itu yeah. kalau itu upaya perbaikan, sehingga yang bisa dilakukan untuk memperbaiki ini hanya ganti mesin. Berarti itu bukan kezaliman ya. Cuman resikonya disebutkan. Ini nanti mesinnya akan kami ganti. Resikonya semua data di HP ini hilang. Kalau konsumen ridho, tidak apa-apa Pak, nanti data gampang kita bisa datangkan ulang. Insya Allah tidak masalah. Ini maksudnya dia kecelakaan kerja sebenarnya, Ustaz. Jadi dia kerja, kecelakaan tanpa sengaja, handphone hidup jadi mati, tanpa bilang ke orangnya, dia ganti mesinnya gitu, Ustaz. Dengan mesin yang lain. Ya, seharusnya dia memberitahu karena ada resiko yang akan ditanggung oleh konsumen. Sehingga dalam hal ini ketika dia tidak memberitahu, padahal itu bisa jadi merugikan konsumen, maka nanti konsumen diberitahu oleh Allah di akhirat. Maka sebaiknya Anda beritahu, dan jika konsumen ridho, sudah tidak apa-apa, selesai urusan. Kata kuncinya di kerelaan konsumen, karena dia ada sisi dirugikan yaitu hilang data. Kalau prosesnya jika sesuai SOP, tapi ada resiko, sampaikan resikonya. Yes. Kita sampai jam berapa ini, Ustaz? Ini sudah jam 9 ini, Ustaz. Jam 9:10. Masya Allah. Nggak terasa waktunya, Ustaz. Apakah cukup, Ustaz, mungkin? Untuk Ustaz mau istirahat? Mungkin nasihat terakhir, Ustaz, agar teman-teman profesi teknisi ponsel ini bisa berkah usahanya, karena banyak yang juga mungkin kurang berkah gitu, Ustaz. Mungkin nasihatnya, Ustaz, supaya profesi kami ini bisa lebih baik. Masya Allah. Ini bapak-bapak kelihatan wajahnya semua, ini kameranya dibuka. Nampilanya Masya Allah, soleh-soleh semua. Amin, amin, Ustaz. Baik. Kita belum pernah kenalan, dan semoga pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Amin. Meskipun barangkali hanya melalui online, tapi kita kumpul karena sama-sama ingin mengenal tentang hukum Allah berkaitan masalah pekerjaan yang kita lakukan. Satu hal yang selalu kita ingat, bahwa dalam urusan harta ada pertanggungjawaban di akhirat. Bisa jadi ketika kita melanggar hak orang lain pada waktu di dunia, kita tidak dihukum sama sekali. Tapi kita perlu ingat, hidup tidak sekali, akan ada kehidupan kedua. Itulah kehidupan akhirat. Di posisi inilah Anda harus memastikan jangan sampai ada hak orang lain yang kita sia-siakan. Ada hak orang lain yang tidak kita tunaikan. Dan dengan belajar semacam ini, kita jadi bisa mengenal batasan mana yang boleh dan batasan mana yang dilarang. Mungkin ini hanya sebatas trigger ya. Jadi semacam pematik bagi bapak-bapak sekalian. Dengan harapan semoga Anda bisa melanjutkan untuk terus belajar di banyak hal yang mungkin sama sekali belum pernah kita ketahui. Dengan paham aturan, semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih selamat berkaitan dengan interaksi kita dengan harta. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Barakallahu menjaga teman-teman dan bapak sekalian untuk selalu istiqomah dalam berbuat baik kepada sesama dan istiqomah dalam menjaga aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Recording stopped. Teman-teman sekalian, sekian kegiatan kita malam ini. Masya Allah, semoga Allah memberkahi. Kita ucapkan jazakallah khair Ustaz atas waktu yang diberikan, juga kepada pengurus West Point. Terima kasih atas teman-teman yang sudah berkontribusi, yang sudah mengikuti. Semoga setelah ini usaha kita semakin berkah. Semoga kita semua sukses dunia dan akhirat. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.